Kala itu, malam hujan turun deras di sudut kafe mungil di Jakarta Selatan. Rara, gadis polos berusia 23 tahun, tengah menunggu sahabatnya yang terlambat datang. Matanya yang lembut menerawang, menatap hujan yang menyapu trotoar. Tiba-tiba, seorang pria tinggi, tampan, berjas rapi, terburu-buru memasuki kafe, busana putihnya sedikit basah. Dia menatap Rara dengan tatapan penuh penyesalan. "Maaf, aku telat," ucapnya pelan sambil tersenyum canggung. Dialah Arga, berusia 28 tahun, pengusaha sukses yang baru kembali dari Singapura. Senyumnya hangat, suaranya tenang, membuat Rara seketika terpesona. Saling bertukar kata, mereka menghabiskan malam mengobrol tentang impian, rutinitas, dan harapan masa depan. Sejak pertemuan itu, hati Rara berdebar setiap kali mendengar nama Arga. Pertemuan mereka berlanjut. Arga kerap mengajak Rara berkencan ke tempat-tempat istimewa. Restoran atap gedung, taman kota saat senja, hingga piknik sederhana di kebun raya. Rara merasa hidupnya dipenuhi warna baru. Arga, dengan caranya yang penuh perhatian, mengingat ulang tahun adik Rara, membelikan bunga mawar merah di kantor, hingga menjemput pulang setiap Jumat malam, membuat Rara semakin yakin. Dialah belahan jiwa yang selama ini dicari. Arga pun merasa Rara adalah sosok lemah lembut yang mampu menenangkan hatinya yang terkadang gundah. Suatu sore di tepi pantai Anyer, saat matahari terbenam menebar jingganya, Arga berlutut dan mengeluarkan cincin berlianan sederhana, namun memikat. "Rara, maukah kau menjadi pendamping hidupku selamanya?" tanyanya lirih. Air mata Rara menggenang, bahagia tak terkira. Dengan suara bergetar, ia mengangguk. Detik itu juga, angin pantai seolah bersorak. Keluarga Arga dan Rara menyambut kabar bahagia mereka dengan tepuk tangan. Persiapan pernikahan pun dimulai. Memilih venue megah di Jakarta, busana adat Jawanan elegan, hingga undangan yang dikirim ke sanak saudara dan relasi penting Arga. Hari H tiba. Rara mengenakan kebaya putih dengan sulaman emas. Arga bersolek dalam beskap hitam beraksen kuning. Suasana sakral dan meriah mewarnai akad di masjid besar kawasan Cikini. Doa restu mengalir deras, air mata haru keluarga menetes. Resepsi berlangsung semarak. Ratusan undangan hadir, tamu menari, musik mengalun. Rara merasakan kebahagiaan sempurna saat Arga menyentuh jemarinya dan berbisik, "Aku mencintaimu, Rara." Malam resepsi, mereka meninggalkan keramaian menuju suite hotel mewah. Di sana, di balik tirai sutra, cinta mereka menghangat. Akan tetapi, di dalam hati Rara muncul rasa takut. Akankah kebahagiaan ini bertahan? Sepekan pasca resepsi, Arga mulai disibukkan urusan bisnis yang kian menumpuk. Rapat tak berujung, pertemuan investor, hingga kunjungan ke kantor cabang di Surabaya dan Bandung. Pagi-pagi Arga keluar rumah, pulang kadang tengah malam. Telepon dan pesan singkatnya mulai lambat dibalas. Rara yang terbiasa bergantung pada perhatian suami, kini merasa kesepian. Di sela-sela menjahit baju baru, ia menunggu kabar Arga, tetapi yang datang hanya ringkas kata, seperti, "Maaf, besok terlambat pulang," atau "lagi meeting sampai malam." Rara menelan pil pahit, mencoba mengerti, namun hatinya merintih. Dalam kesendirian, Rara kerap menyeruput kopi sambil menatap ponsel. Beberapa kali, ia melihat percakapan singkat di layar ponsel Arga. Di saat Arga lengah, teleponnya menyala dan menunjukkan nama Ivana. Pesan singkat berbunyi, "Kamu sudah sampai? Dan sampai besok ya." Rara menanyakan siapa Ivana itu, namun Arga hanya menjawab singkat bahwa Ivana adalah asisten kantornya. Rara berusaha memendam rasa cemas. Meski setiap kali Arga hadir, tatapan mereka renyah, hangat. Namun, keganjilan mulai tumbuh. Kenapa Arga memberi perhatian khusus kepada asisten? Rara menutup malamnya dengan tangis di sela bantal. Suatu senja, Rara mencoba menelusuri pesan Arga saat suaminya tertidur di sofa ruang tamu. Matanya membolak-balik percakapan antara Arga dan Ivana. "Sayang, rapat kita selesai jam 9 malam ya?" tulis Ivana. Arga membalas, "Iya, kabari aku kalau sudah pulang." Hati Rara mencucurkan air mata. Tanpa berpikir panjang, Rara menghadapkan Arga pada kenyataan, mengkonfrontasinya. Arga yang mulai tersentak, awalnya marah, kemudian terlihat gugup.
Ia berdalih bahwa hubungan mereka hanya sebatas profesional. Namun tatap mata Arga tak lagi jernih. Rara menutup perdebatan dengan kekecewaan mendalam. Kalau profesional, mengapa harus berbicara lembur lewat kuliner malam-malam? Sesalnya. Keesokan harinya, Arga tidak pulang. Teleponnya tidak aktif. Rara merasa hatinya kosong. Keluarga Rara menyarankan ia bersabar, tetapi luka di hati kian menumpuk. Tanpa kabar Arga, ia memutuskan pergi ke kantor sang suami di daerah Sudirman. Hatinya berdebar. Apakah benar Arga berselingkuh? Setibanya di kantor, resepsionis mengatakan Arga sedang meeting dengan calon investor bersama Ivana. Rara duduk terpaku di lobi. Saat Arga menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Maaf, tadi aku tidak sempat bilang," ujarnya setengah berteriak. Rara tak bisa menahan amarah. "Lembur atau temu mesra? Jangan bersandiwara." Dipenuhi rasa sakit, Rara memutuskan bersikap tegas. Ia menyewa pengacara untuk meninjau kontrak pranikah. Mereka ada klausul pembagian aset jika terjadi perceraian. Rara mulai menelusuri jejak transaksi Arga, kartu kredit, shopping mewah di hotel, dan bukti tanda terima makanan. Ia menumpuk dokumen dalam map berwarna merah, simbol kemarahannya. Sementara itu, Arga terlihat bersalah, berusaha merendah. "Rara, aku hanya terjebak perasaan kesepian. Beri aku kesempatan memperbaiki." Namun, Rara menolak berkompromi. Ia ingin Arga merasakan sakit yang sama. Dendamnya mulai tumbuh, terencana, namun tertutupi senyum dingin yang disiapkannya. Arga mencoba merayu kembali, membelikan cincin antik, membawakannya buket mawar putih, mengajak makan malam romantis di atap gedung. Namun, tatkala ia meraih tangan Rara, Rara menarik diri. "Semua hadiahmu ini tidak bisa membayar hatiku yang hancur," ujar Rara dingin. Arga tampak simpati, mencoba menjelaskan, tetapi Rara sudah terlanjur kuat membentengi diri. Ia memasang topeng ketegasan di hadapan Arga. Di dalam hati, Rara menyusun strategi, agar Arga merasakan kehampaan seperti yang ia rasakan selama ini. Rara mulai menunjukkan sisi mandiri. Ia belajar manajemen keuangan, membuka rekening dengan saldo besar untuk kebutuhan pribadinya, mengurus rumah sendirian, bahkan menjalin hubungan bisnis kecil-kecilan. Ia berhenti meminta bantuan Arga. Arga yang biasanya mendominasi rumah tangga, kini dibuat bingung dengan perubahan drastis istrinya. Di kantor, Rara menjalin koneksi dengan teman-teman lama Arga. Ia mengorek fakta tentang kebiasaan Arga di malam hari. Arsip pintu masuk gedung apartemen Arga di ponsel Rara jadi bukti sejarah. Perlahan, Rara merangkai bukti kecurigaan untuk melemahkan posisi Arga nantinya. Entah di mata keluarga, teman, maupun dunia bisnis Arga. Suatu pagi, Arga terbangun di rumah mereka yang sunyi. Rara pergi entah kemana. Saat masuk ke ruang kerja, ia menemukan secarik kertas berisi peringatan. "Pelajaran pertama, kau sekarang sendirian menghadapi rumahmu." Jantung Arga tercekat. Ia menyadari, istrinya sudah berubah drastis. Tak lagi bergantung, tak lagi menangis memohon. Arga menghubungi Ivana, namun Ivana menolak bertemu. Arga duduk termenung di sofa, menyesali setiap kata dan perbuatan yang menoreh luka Rara. Ia ingin membalas cinta Rara, tetapi Rara sudah membentengi diri dengan rasa benci. Rara mulai aktif di komunitas bisnis online. Ia bertemu Yoga, pengusaha muda bidang kuliner yang ramah dan peka. Yoga terpikat oleh kecerdasan dan keanggunan Rara. Mereka sering berdiskusi tentang strategi usaha, serta menikmati kopi di sore hari. Tanpa sengaja, Rara menemukan kenyamanan baru. Di depan Yoga, ia merasa diperhatikan, diharga, bukan dianggap beban. Hati Rara sedikit goyah. Sementara itu, Arga yang melihat foto Rara dan Yoga di media sosial meradang. Bagaimana bisa istriku tersenyum bahagia dengan orang lain? Pikirnya. Rara menyadari perasaannya kian membingungkan. Ia masih mencintai Arga. Namun luka yang ditorehkan terlalu dalam untuk sekadar dipulihkan. Di sisi lain, Yoga memberi Rara harapan. Ia tidak pernah mengabaikan, selalu bersikap sopan, bahkan menanyakan kabar Rara setiap hari. Suatu malam, Rara menulis di jurnal pribadinya. "Hatiku terbelah. Aku ingin balas dendam, tapi juga takut kehilangan perasaan cinta yang pernah menghangat. Bagaimana mungkin aku mencintai dua pria sekaligus?" Tulisan itu menjadi saksi konflik batinnya. Dalam sebuah undangan gala charity, Arga sengaja memajang foto kebersamaannya dengan Rara di layar besar.
Tujuannya, menghadirkan nostalgia, menegaskan keutuhan rumah tangga. Namun, Rara muncul di acara itu dengan busana merah anggun, ditemani yoga. Saat slide foto Arga dan Rara diputar, Rara memilih berdiri, melambaikan tangan ramah pada tamu, seolah tak terpengaruh. Arga yang ada di panggung menatap dingin. Saat sesi tanya-jawab, Arga berusaha memancing Rara. "Bukankah istrimu dulu selalu mendukungku?" Rara tersenyum sambil menatap yoga. Setiap orang berhak berubah. Suasana riuh terhenti seketika. Arga gemetar. Malam setelah gala, Arga kehilangan klien besar karena rumor perselingkuhan dengan Ivana yang dihembuskan Rara ke media bisnis. Banyak investor gelisah, saham perusahaan menurun tajam. Arga panik, mencoba menghubungi Rara untuk minta maaf, namun Rara memblokir panggilannya. Pelajaran kedua, kau tak bisa lagi mengendalikan semua, pikir Rara. Arga terpuruk di kantor. Meja kerjanya penuh amplop tagihan dan laporan rugi. Ia sadar, pemulihan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perasaan bersalah menyesak dada. Aku kehilangan istriku dan hampir kehilangan karierku. Suatu hari, Rara menerima kabar dari orang tua yoga yang mendoakan kesuksesan hubungannya dengan yoga. Rara tersenyum, memandang foto yoga yang terpajang di mejanya. Namun, ia masih merasa hampa. Walau dendam telah membuat Arga menderita, hatinya belum benar-benar damai. Ia teringat saat Arga pernah memeluknya di malam sendu, menyebut namanya dengan lembut. Rara menyadari, membalas dengan benci seperti meminum obat keras yang perlahan membunuh dirinya sendiri. Ia ingin memilih jalan bijak, memaafkan, tapi tetap melindungi harga dirinya. Rara mengundang Arga untuk bertemu di sebuah kafe sederhana di kawasan Menteng. Arga datang, wajahnya lesu, rona ketulusan terpancar. Mereka duduk berhadapan. Rara memandang dalam-dalam mata Arga. "Aku tak ingin lagi memendam dendam terlalu lama. Aku masih ingin melihatmu bahagia, namun bukan bersamaku." Arga terdiam, air matanya menetes. "Aku salah, Rara. Aku menyesal dan ingin membangun ulang rasa kepercayaan. Tapi jika kau tak mau, aku siap merelakan." Rara tersenyum sendu. "Terima kasih, Arga. Aku memaafkanmu, tetapi kita sudah berbeda jalur." Perjumpaan itu menjadi penutup segalanya. Dendam berubah menjadi kebebasan untuk keduanya. Setelah pertemuan itu, Rara memfokuskan diri pada usahanya. Ia meresmikan kafe kecil bernama Seruni di Bilangan Kemang, menjual aneka kue tradisional dan kopi Nusantara. Bersama yoga, ia membangun tim yang solid, menjadikan Seruni salah satu spot favorit anak muda dan keluarga. Kehidupan Rara kini dipenuhi senyum, tawa, dan rasa syukur setiap pagi. Ia sadar, luka hati yang sembuh menjadi landasan kekuatan. Sedangkan Arga, lambat laun membenahi diri. Ia menjual sebagian saham perusahaan, menarik investor baru, dan membangun image yang lebih transparan. Meski bisnisnya tak sebersinar dulu, ia belajar merendah dan menilai arti kejujuran. Beberapa bulan kemudian, Seruni mengadakan acara perayaan ulang tahun pertama. Arga hadir sebagai tamu kehormatan. Di aula kecil kafe, panggung dipenuhi lampu temaram, kue ulang tahun bertabur kelopak mawar. Rara berdiri di atas panggung, membaca doa syukur. Saat ia menengok, pandangan Rara bertemu Arga di kerumunan. Arga mengangguk hormat, tersenyum hangat, tanpa rasa bersalah atau menuntut. Rara menanggapi dengan senyum ikhlas dan menurunkan pandangan. Ia menyadari, kehidupan tidak pernah sempurna, namun selalu memberi kesempatan kedua. Keduanya beranjak pulang, meneruskan jalan masing-masing. Rara dengan cinta yang kini lebih dewasa bersama yoga, dan Arga dengan harapan membangun hidup baru, lebih jujur, lebih tulus. Dendam yang pernah menggerogoti berubah menjadi pelajaran hidup, bahwa menghargai cinta seseorang adalah bentuk kebaikan terbesar, dan menyanyiakannya mudah, namun memulihkannya memerlukan ketulusan hati.